Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat Tuhan yang diberikan kepada kami dapat memenuhi tugas video pembelajaran ini dengan baik tanpa halangan yang berarti. Oleh karena itu, kami mahasiswa Universitas Audi Indonesia dari Prodi PGSD. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Sistem Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Anita Rebekawati MPD. Kami dari kelompok 1 semuanya yang beranggotakan 4 orang, masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas video ini. Jadi, langsung aja. Ini dia presentasi kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Alfa Melisa Lois Nenggolan dan rekan saya Binaria Berusini Bulan, Gaby Febiola Adelina Burubarus, dan Marta Rosi Brutarigan. Dari modul panduan profesionalisme guru yang efektif dalam proses pembelajaran. Dalam modul ini ada pun yang akan dibahas, yaitu kegiatan pembelajaran satu guru yang profesional. Tujuan pembelajaran. Pertama, memahami pengertian guru yang profesional. Kedua, memahami apa saja aspek-aspek kompetensi guru yang profesional. Ketiga, memahami aspek dari guru yang profesional. 4. Memahami karakteristik tipe-tipe guru yang profesional. B. Indikator pencapaian tujuan. Definisikan guru yang profesional. Kedua, menjelaskan serta menguraikan apa saja yang menjadi aspek-aspek kompetensi guru profesional. 3. Menerapkan apa saja yang menjadi aspek guru profesional. 4. Memahami serta mengidentifikasi karakteristik tipe-tipe guru yang profesional. C. Materi. Dalam materi ini, ada pun yang akan dibahas, yaitu pertama, pengertian guru profesional. Dalam pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pelatih, pembimbing, serta pemimpin yang dapat menciptakan iklim belajar yang menarik, memberi rasa aman, nyaman, kondusif yang di dalam kelas. Guru profesional merupakan faktor penentu. Untuk menjadi guru yang profesional, mereka harus mampu menemukan diri dan mengaktualisasikan diri. Dengan demikian, keberadaan guru profesional mempengaruhi proses belajar mengajar. Guru profesional juga diharapkan mampu menghasilkan siswa yang berprestasi. Untuk mewujudkan itu, perlu disiapkan sendiri melalui lembaga atau sistem pendidikan guru yang memang juga bersifat profesional dan memiliki kualitas pendidik dan cara pandang yang maju. Kedua, aspek-aspek kompetensi guru profesional. Dalam rumusan kompetensi guru yang dikembangkan di Indonesia adalah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 Ayat 1. Berisi tentang kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional diperoleh melalui pendidikan profesi. Artinya, diselenggarakannya pendidikan profesi guru atau disebut PPG yang dimaksud agar guru memiliki kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Guru yang memiliki kompetensi memadai sangat menentukan keberhasilan tercapainya tujuan bersama pendidikan. Penjelasan kompetensi guru selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berbunyi bahwa setiap guru yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. 3. Kompetensi profesional. Dalam Standar Nasional Pendidikan penjelasan pasal 28 ayat 3 butir C mengukakan bahwa ini maksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang diterapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi guru profesional merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pelajaran. Untuk itu, guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus memperhatikan prinsip didaktik, metodik, serta sebagai ilmu keguruan. Misalnya, sebagaimana menerapkan prinsip apersepsi, perhatian kerja kelompok, dan prinsip-prinsip lainnya.
1. Guru profesional. 2. Guru yang efektif. 3. Implementasi di ruang kelas. Jabatan guru atau pendidik adalah merupakan jabatan profesional. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, jabatan guru bukan hanya menuntut kemampuan spesialisasi tenaga guru dan dalam arti menguasai pengetahuan akademik dan kemahiran profesional yang relevan dengan bidang tugasnya sebagai guru, tetapi juga tingkat kedewasaan dan tanggung jawab serta kemandirian yang tinggi dalam mengambil keputusan. Kemampuan-kemampuan itu membuat guru memiliki nilai lebih dan kewibawaannya yang tinggi terhadap peserta didik yang diajarkannya. Yang kedua yaitu sesuai dengan nilai budaya kita, secara historis kedudukan guru itu tinggi dalam masyarakat kita. Guru adalah seorang yang patut dipatuhi, ditiru kata dan perubahannya, karena motif utama menjadi guru bukanlah imbalan gaji atau keberadaan, tetapi adalah panggilan atau calling untuk mengabdi kepada Tuhan, masyarakat, dan kemanusiaan. Ketiga, karena guru menjadi tokoh yang dipatuhi dalam ditiru, maka dalam memerankan status atau kedudukannya, guru harus berusaha merealisasikan norma-norma dan nilai-nilai kependidikan dalam dirinya. Dengan kata lain, ia terkait dengan kode etik, sehingga dengan demikian seorang guru akan menjadi berwibawa terhadap peserta didiknya. Nah, yang keempat, rasa kesetiakawanan para guru dapat berwujudkan organisasi guru, baik itu berupa asosiasi atau persatuan maupun sertifikat pekerja sebagai wahana kerjasama untuk dapat saling membantu dan berusaha meningkatkan kemampuan profesionalnya serta memperjuangkan kesejahteraan anggotanya. Menyebutkan suatu pekerjaan yang disebut profesional yaitu sebagai berikut. 1. Harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat. 2. Harus berdasarkan atas kompetensi individu, bukan atas dasar KKN. Ketiga, memiliki sistem seleksi dan sertifikasi. Keempat, adanya kerjasama dan kompetensi yang sehat antar sejawat. Kelima, adanya kesadaran profesional yang tinggi. Keenam, memiliki prinsip-prinsip etik atau kode etik. Ketujuh, memiliki sistem saksi profesi. Kedelapan, adanya melintasi individual. Dan kesembilan, memiliki organisasi profesi. Nah, sementara ciri-ciri sebagai seorang guru yang profesional antara lain yaitu 1. Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru adalah kepada kepentingan siswanya. Guru menguasai secara mendalam bahkan mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarkannya kepada siswa. Bagi guru, hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 3. Guru bertanggung jawab membantu hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai dengan mengamatkan terhadap perilaku siswa sampai kepada tes hasil belajarnya. Nah, yang keempat, guru harus mampu berpikir secara sistematis tentang apa yang dilakukan dan belajar dari pengalamannya. Arti harus selalu ada waktu untuk guru guna melakukan refleksi dan koreksi terhadap apa yang telah dilakukannya. Nah, yang kelima, guru merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Misalnya di Indonesia ada PGRI atau organisasi profesi lainnya. 2. Guru yang efektif. Pendahuluan. 1. Dalam manajemen SDM menjadi profesional adalah tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi. Menjadi profesional berarti menjadi ahli di bidangnya dengan seorang ahli tentunya berkualitas dalam melaksanakan pekerjaannya. Akan tetapi, tidak semua ahli dapat menjadi berajarkannya kepada siswa.
Bagi guru, hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 3. Guru bertanggung jawab membantu hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai dengan mengamati terhadap perilaku siswa sampai kepada tes hasil belajarnya. Nah, yang keempat, guru harus mampu berpikir secara sistematis tentang apa yang dilakukan dan belajar dari pengalamannya. Arti harus selalu ada waktu untuk guru guna melakukan refleksi dan koreksi terhadap apa yang telah dilakukannya. Nah, yang kelima, guru merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Misalnya di Indonesia ada PGRI atau organisasi profesi lainnya. 2. Guru yang efektif. Pendahuluan. 1. Dalam manajemen SDM, menjadi profesional adalah tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi. Menjadi profesional berarti menjadi ahli di bidangnya dengan seorang ahli tentunya berkualitas dalam melaksanakan pekerjaannya. Ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh guru profesional, yaitu 1. Guru selalu membuat perencanaan mengajar yang konkret dan rinci yang digunakan sebagai pedoman dalam KBM. 2. Guru berusaha menempatkan siswa sebagai subjek belajar, fasilitator dan mitra siswa dapat mengalami proses belajar bermakna. 3. Guru bersikap kritis teguh dalam membela kebenaran dan bersikap inovatif. 4. Guru harus kreatif membangun dan menghasilkan karya pendidikan seperti lulusan ilmiah, pembuatan alat bantu belajar. Kelompokkan karakteristik guru ke dalam keempat kategori, yaitu 1. Guru drop out. Ciri-cirinya yaitu komitmen rendah dan abstraksinya juga rendah. Komitmen rendah dicirikan yaitu kurang peduli terhadap siswa dan waktu energi terbatas. Sedangkan abstraksi rendah yaitu bingung ketika menghadapi masalah dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Tipe drop out ini adalah tipe guru terburuk, tetapi kadang ada juga sekolah bernasib apes karena punya guru semacam ini. Guru tipe drop out ini tidak mempunyai kemampuan pembelajaran memadai. Lebih tragisnya, dia juga sulit belajar sehingga sulit dikembangkan kemampuannya. Ciri-cirinya adalah 1. Mengeluh bila diminta menyusun desain dan instrumen pembelajaran karena dia tidak menyadari itu sebagai kebutuhan guru. 2. Kompetensi tidak berkembang. Contohnya, kalian guru rendah sulit memahami dan mudah bingung bila dihadapkan pada konsep yang baru. 3. Tidak berusaha keras agar siswa berhasil selain tidak berorientasi pada kepuasan kerja. 4. Jarang membicarakan pembelajaran dan siswa sebagai topik pembahasan. Karena visi pendidikannya rendah, tidak berpendirian dan mudah terpengaruh orang lain. Emosional dan kemampuan berpikir rasionalnya rendah, kadang mudah tersinggung. 5. Tidak peduli pada kinerja sendiri karena kurang mampu mengajar. Tidak disiplin karena perhitungan tanpa menyadari bahwa artinya dia minta agar orang lain menghargai kebodohannya. 6. Tidak tahu sikap dan perilakunya layak jadi contoh siswa atau tidak. 7. Hasil pembelajaran rendah tetapi bersikap santai seolah tidak ada masalah karena keberhasilan siswa dan kepuasan wali murid bukan tujuan. 8. Suka berkumpul baik dengan guru maupun siswa pada jam sekolah. B. Gaya kepemimpinan dan pendekatan supervisi untuk guru drop out. Pendekatan yang dilakukan supervisor untuk guru drop out ini adalah pendekatan direktif dengan perilaku supervisor sebagai berikut. 1. Clarifying, yaitu menjelaskan masalah yang dihadapi guru. 2. Presenting, yaitu mengemukakan idenya sendiri tentang informasi apa yang harus dicari. 3. Directing, yaitu menetapkan tindakan apa yang harus diambil oleh guru berdasarkan informasi yang terkumpul. 4. Demonstrasi, yaitu pendemonstrasian perilaku yang harus dilakukan oleh guru. 5. Setting the standard, yaitu peningkatan ditetapkan berdasarkan standar yang pasti yang ditetapkan. 6. Enforcing, yaitu memberikan imbalan. 2. Guru unfocused worker. Ciri-ciri yang dimiliki guru unfocused worker ini adalah hobi sedangkan abstraksinya rendah. Salah satu ciri komitmen tinggi adalah antusias dan energi. Sedangkan abstraksi rendah dicirikan yaitu suka bingung menghadapi masalah, kecil hati dan sering menangani tugas-tugas yang tidak realistis. B. Gaya kepemimpinan dan pendekatan supervisi untuk guru unfocused worker. Untuk menghadapi guru kuadran 2 ini adalah gaya konsultatif. Gaya kepemimpinan konsultatif ini masih banyak memberikan arahan dan masih mengambil hampir semua keseluruhan. Karakteristik guru. Di antaranya ada guru analytical observer dan guru profesional. Berikut akan saya jelaskan beserta dengan ciri-cirinya, gaya kepemimpinan, dan pendekatan supervisinya. Dimulai dari guru analytical observer. Guru analytical observer adalah tipe guru yang punya kemampuan tinggi namun kurang rasa kemauannya. Kurangnya kemauan mereka ini disebabkan karena ketidakpercayaan diri atau kurangnya keyakinan terhadap kemampuan mereka sendiri. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Ide-ide bagus yang dikemukakannya sering tidak terwujud. Yang kedua, abstraksinya tinggi sehingga dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, dapat mengembangkan berbagai alternatif pemecahan.
Dan yang terakhir, keempat, dapat memilih alternatif terbaik dan berpikir secara bertahap. Guru analytical observer ini menggunakan gaya kepemimpinan konsultatif. Dalam hal ini dibutuhkan peran seorang supervisor untuk membuka komunikasi dua arah dan lebih banyak mendengarkan hal-hal yang dikemukakan oleh guru tipe ini, serta memotivasinya untuk menggunakan kemampuannya lebih lagi. Adapun pendekatan supervisinya adalah pendekatan kolaboratif dengan perilaku supervisor, yaitu presenting, clarifying, listening, problem solving, dan negotiating. Selanjutnya ada guru profesional. Guru profesional adalah tipe guru yang paling banyak dicari di setiap sekolah karena kemampuan atau kompetensinya yang tinggi dalam mengajar. Adapun ciri-cirinya yaitu kemauan maupun abstraksinya sama-sama tinggi, memiliki hasrat yang kuat dengan disertai sikap, mental, dan moralitas yang penuh tanggung jawab, memiliki keahlian atau kompetensi mengajar yang tinggi, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, aktif mengembangkan dan mencari bahan-bahan pembelajarannya sendiri, dan yang terakhir, kompeten. Gaya kepemimpinan dan pendekatan supervisinya. Gaya delegasi yang sedikit mengarahkan dengan sedikit dorongan emosional adalah cara yang paling efektif bagi guru profesional. Karena guru dengan tingkat perkembangan seperti ini tidak hanya matang dalam hal pekerjaannya saja, tetapi juga matang secara psikologinya. Pendekatan supervisi untuk guru profesional adalah pendekatan non-direktif dengan perilaku supervisor sebagai berikut, yaitu listening, encouraging, clarifying, presenting, dan problem solving. Selain tipe guru yang telah dipaparkan sebelumnya, ada pula pendapat daripada Glickman tahun 1981 yang menyebutkan tipe guru lainnya, seperti tipe potensial atau pembelajar. Tipe potensial ini adalah tipe guru yang memiliki kemauan dan tanggung jawab yang tinggi untuk membuat siswanya berhasil, meskipun kompetensi atau keahliannya belum optimal. Ciri-ciri guru tipe ini salah satu diantaranya adalah belum benar-benar percaya diri, tidak segan bertanya atau belajar, banyak membahas masalah pembelajaran dan siswa sebagai topik pembicaraannya, suka mengevaluasi kinerjanya sendiri, dan terbuka pada kritik, saran, serta masukan orang lain. Ia selalu berusaha untuk menjadi contoh bagi siswanya. Keberhasilan mengajarnya juga tinggi, dan yang paling penting, guru tipe ini memiliki kedekatan dan pengaruh kuat pada siswanya. Yang kedua, ada tipe sinis. Tipe sinis ini adalah tipe guru yang kurang fokus pada keberhasilan siswanya. Dia kurang memiliki rasa tanggung jawab, hingga kurang peduli apakah siswanya berhasil atau tidak. Ciri-ciri yang paling menonjol dan sering ditemui ialah arogan, tidak peduli, terlalu menganggap sepele, dan biasanya tipe ini adalah tipe yang paling tidak disukai oleh murid, namun masih banyak dijumpai di kalangan sekolah. Dari semua bahasan atau topik yang telah dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya, dapat diambil kesimpulan bahwa guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan pemimpin yang menciptakan iklim belajar yang menarik, memberi rasa aman, nyaman, dan kondusif dalam kelas. Guru profesional adalah guru yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan dalam bidang keguruan, sehingga orang tersebut mampu untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai pendidik dengan kemampuan yang maksimal. Rumusan kompetensi guru yang dikembangkan di Indonesia sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 10 ayat 1. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Seorang guru dapat dikatakan sebagai guru yang efektif apabila dari segi presage, guru memiliki personality attributes dan teacher knowledge yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan mengajar yang mampu mendatangkan hasil belajar kepada peserta didik. Karakteristik guru dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu dropout, unfocused worker, analytical observer, dan profesional.
Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.